Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku, koncoku, laki-laki atau perempuan, aku tanya, Anda pernah nggak mengalami dicurhati orang? Dicurhati orang yang sudah berkeluarga. Siapa di antara Anda yang pernah mengalami dicurhati orang yang sudah berkeluarga? Saranku, hindari hal-hal seperti itu. Misalkan Anda seorang wanita dicurhati seorang laki-laki yang sudah punya istri. Misalkan ada seorang laki-laki curhat kepadamu tentang rumah tangganya, tentang ketidakbahagiaannya, tentang ketidakharmonisannya, bahkan apalagi kalau tentang keburukan istrinya, tentang kelemahan istrinya, apalagi dengan nada menghibah, dengan nada minta jalan keluar, dengan nada minta solusi. Aku sudah 10 tahun gak kumpul, aku sudah 5 tahun gak harmonis, aku sudah, istriku jelek, istriku ngelama, istriku boros, istriku gini. Aku dulu menikah karena terpaksa, aku dulu selama aku menikah nggak pernah bahagia. Yopo curhat kepadamu. Kalau ada seorang laki-laki yang curhat seperti ini, saranku teman, tinggalkan jauh-jauh, mumpung belum engkau terseret ke permainan lingkaran setan seperti itu. Langsung tutup nomornya, blokir Facebooknya, blokir WA-nya, blokir semuanya, mumpung belum terseret masalah. Jangan, aku kasihan, aku niat menolong, aku niat mau jadi pahlawan. Percayalah, walaupun tidak semuanya, tapi percayalah 1001 lah ya. Lebih banyak terjadi kalau Anda layani, kalau Anda terima curhatannya dia, maka hati-hati engkau terjebak permainan setan. Ya, ujung-ujungnya nanti engkau kasihan, ujung-ujungnya jiwa kewanitaanmu tersentuh, dan ujung-ujungnya geletek, engkau malah menjalin hubungan sama suaminya dia. Dengarkan teman ya, dengarkan. Pokoknya kalau ada laki-laki curhat seperti itu, hindari, apapun alasannya. Dia mau cerai, aku ada kamu, nggak ada kamu, aku tetap cerai karena aku sudah gak bahagia. Yo karepmu cerai-cerai, urusanmu, urusan rumah tanggamu, aku gak melo-melo. Begitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada seorang laki-laki dicurhati seorang wanita yang sudah punya suami. Jadi ana wong wedok, ada seorang perempuan punya suami, curhat karo wong lanang. Bojoku ini, aku gak dikasih nafkah, aku gak di ngene, suamiku gak bertanggung jawab, ngene. Kalau engkau laki-laki soleh, wallahu a'lam bishawab, tapi hindarilah seperti itu. Lagi pula kalau engkau seorang wanita yang sudah punya suami, kalau rumah tanggamu lagi tidak bahagia, terus kamu curhat ke laki-laki lain, wallahi, kemana engkau melangkah, setiap langkahmu malaikat Allah melaknat dirimu. Gitu teman ya. Percayalah teman, wahai wanita, kalau engkau punya suami selingkuh, bejat, tidak bertanggung jawab, terus pokoknya jelek lah, engkau punya suami yang jelek, bangsat, terus tiba-tiba engkau curhat kepada laki-laki lain, curhatmu ditampung, akhirnya engkau merasa nyambung. Awalnya nggak ada apa-apa, nyambung, enak, ngomong sama suami nggak nyambung, ngomong sama orang ini kok nyambung, itu kan. Akhirnya mulai lambat laun ada mulai kecocokan, terus akhirnya terjadi hubungan. Catat omongan saya ini ya. Kalau engkau punya suami yang bejat, rumah tanggamu tidak bahagia,
terus engkau curhat ke laki-laki lain, kemudian engkau menjalin hubungan dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu ternyata mau menjalin hubungan denganmu, catat itu. Berarti laki-laki itu 1000 kali jauh lebih bejat dari suamimu sendiri. Tak ulang ya, engkau punya suami, menurut kacamata lahirmu suamimu tidak baik, rumah tanggamu tidak harmonis, tapi kok masih status istri orang. Kamu curhat kepada laki-laki lain, akhirnya kamu menjalin hubungan dengan laki-laki itu, dan laki-laki itu mau berhubungan denganmu. Maka laki-laki itu 1000 kali jauh lebih bejat dari suamimu sendiri. Jadi engkau lolos dari mulutnya singa, masuk ke mulutnya buaya. Lolos dari neraka yang satu, masuk ke neraka yang lain yang jauh lebih pedih. Intinya kultum ini teman, lek iso hindari dunia curhat-curhat. Ya, sudah. Lagian ono wong lanang kalau ada suami yang tidak bahagia dengan istrinya, terus dia curhat ke orang lain, menjelek-jelekan istrinya, maka dijamin 90% laki-laki pengecut, laki-laki modus, laki-laki mbok ni dobol, laki-laki jajuk jaran ngono kuwi. Ada orang laki-laki berumah tangga, dua anak, telu, papat, luru, ndak bahagia, curhat sama lanang, curhat di Facebook, maka dia bukan laki-laki. Rugi besar kalau engkau menerima curhatan seorang laki-laki seperti itu. Dan sebaliknya begitu. Ya intinya hindarilah dunia-dunia curhat seperti itu. Kalau engkau lakukan itu, maka sama saja engkau membiarkan dirimu terseret ke dalam lingkaran puting beliung setan fitnah. Ya, nanti kamu dicurigai sama istrinya. Oh, berarti suamiku kena guna-guna ini. Padahal kamu nggak guna-guna suaminya. Suaminya yang curhat kepadamu. Suaminya yang goda dirimu. Tapi di mata istrinya, jangan-jangan suamiku dilintrik, diguna-guna sama wanita itu. Sebaliknya, nanti begitu kamu dicelatu istrinya, tiba-tiba kamu sadar, terus kamu ingin melupakan itu laki-laki itu, suaminya, tapi kamu nggak bisa lupa, ya, karena hatimu sudah terjerat. Akhirnya kamu suudon, itu kan, aduh, jangan-jangan aku diguna-guna. Pokoknya akhirnya terjadilah seperti itu. Terus pergi ke kiai, pergi ke ustadz, pergi ke paranormal. Wah, akhirnya terjadilah seperti itu. Hidupmu hancur. Ya, kiainya juga nebak, ustadznya juga nebak. Oh iya nih, ada ndak beres, ada aura hitam menyelimuti wajahmu, ditelok sama ustadznya. Oh iya ya, kamu kena guna-guna. Gak usah percaya seperti itu. Tapi dia ustadz. Terus aku gak usah bahas itulah ya. Sudah kita bahas sering masalah begitu itu. Kalau engkau punya masalah seberat apapun, maka sumber masalahnya adalah dirimu sendiri. Kalau engkau punya masalah, kemudian engkau sibuk mencari kambing hitam, sama saja engkau menggali lubang kuburanmu sendiri. Hidupmu hancur, ekonomimu hancur, kesehatan jasmani rohanimu hancur. Insya Allah begitu. Wis teman, intine tak tutup, intine hindari curhat-curhat, terima curhatan orang. Kalau bisa kamu jangan curhat juga ke orang, curhat hanya kepada Allah. Moga-moga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.